lagi di Emailcom Podcast episode ke-7 dengan saya, Izati, sebagai host pada podcast kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas seputar Internet of Things atau yang sering dikenal dengan IoT. Di sini kita mempunyai narasumber yang super inspiratif dan keren loh, yaitu Muhammad Zakwan Ataki. Halo Zakwan. Oke, halo Izati, halo juga Emailcom lainnya. Nah, gimana nih kabarnya? Untuk kabar sendiri, alhamdulillah sejauh ini baik dan hari ini sangat-sangat baik. Oke, baik. Sebelumnya, terima kasih kepada Zakwan karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di Emailcom Podcast episode ke-7. Nah, supaya teman-teman email commerce ini kenal sama Zakwan, boleh dong perkenalkan namanya terlebih dahulu. Oke, aku sapa dulu ya teman-teman email commerce kalian. Oke, selamat siang semuanya. Kenalin, nama aku Muhammad Zakwan Ataki, biasa dipanggil Zakwan. Aku dari Kom.A Stambuk 23. Nah, untuk kegiatan aku sendiri, aku juga aktif di bidang di UKM Robotics Connect USU, Inkubator Sains USU, dan sebagai asisten lab di IKLC. Nah, nggak cuma aktif di kegiatan mahasiswa aja, aku juga aktif mengikuti perlombaan. Terakhir itu sebagai finalis Gemastik di Semarang di tahun 2024 atau tahun lalu. Oke, salam kenal semuanya. Halo. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar IoT nih. Nah, kita juga tahu ya tadi ya bahwa Zakwan mempunyai pengalaman dan keahlian di bidang IoT itu sendiri. Kira-kira boleh nggak ceritain Zakwan apa aja, kenapa tertarik di bidang IoT, kapan dan bagaimana? Oke, jadi kapan ya tertarik di bidang IoT? Nah, ini aku ceritain mengenai kapan tertarik dan juga kapan pertama kali ngelihat IoT. Nah, itu pertama kali di waktu SMA. Nah, di waktu SMA itu aku ikut lomba bareng teman-teman SMA aku. Itu lomba tentang inovasi produk di salah satu sekolah di Medan. Nah, di situ kami ngebawain project website. Nah, kalau teman-teman mau lihat bisa cek nama websitenya itu s.id/virtualculture. Bisa dicek di Google ataupun di search engine lainnya. Nah, berikutnya, di situ aku ngelihat ada peserta lain yang dia bikin project itu, kalau nggak salah kemarin itu dia bisa monitoring kecepatan kendaraan. Nah, dari situ dia nanti bisa, kalau misalnya melewati batas ya kecepatan itu, si kendaraan bisa melambat. Nah, nggak cuma itu, dia juga bisa sekalian monitoring kecepatannya. Nah, aku ngelihat di situ, wah, ini ternyata dia bisa ngeintegrasikan website yang mana aku tahu sebelumnya, aku udah tahu cara ngebuatnya. Dia bisa integrasikan dengan hardware, yang mana aku kira itu cuman untuk kerjaan anak kuliah yang di bidang elektronika. Ternyata anak SMA juga bisa. Aku juga mikir lagi, lah kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa kan? Dan aku ngelihat ini peluang yang sangat besar. Karena tadi dia menggabungkan perangkat lunak dan perangkat keras. Seperti itu. Itu pertama kali aku ngelihat, sekaligus pertama kali juga tertarik di bidang IoT. Okay. Baik. Nah, dari tadi kan kita sudah nyebut nih IoT. Kira-kira apa sih itu IoT? Oke, apa itu IoT? Kita bedah per katanya. Internet of Things. Kata pertama itu things. Things itu artinya kan secara bahasa Indonesia benda mati. Nah, kalau tadi internet itu dia masuk ke dalam kelompok jaringan. Artinya benda mati yang mana dia terkoneksi ke dalam jaringan dan dapat kita lakukan monitoring ataupun kendali terhadap perangkat tersebut. Oke, lalu tadi kan terkait dengan jaringan. Nah, jaringan ini bisa ada banyak dia. Yang pertama itu yang paling sering itu jaringan melalui Wi-Fi atau access point atau juga internet. Lalu yang kedua jaringan Bluetooth. Yang ketiga itu bisa melalui frekuensi radio. Oh, seperti itu. Nah, dari sepenangkapan Izati nih, kayaknya IoT ini mirip deh sama kayak AI gitu. Kira-kira apa sih bedanya IoT, AI sama Big Data gitu? Oke, Zati, itu dua hal yang sangat berbeda ya. Kalau tadi kan si IoT itu dia gabungan antara perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, untuk Big Data dan AI tadi ya, itu si AI itu kan mesin yang kita ajarkan sehingga dia dapat melakukan analisa dan memberikan kesimpulan serta melakukan tindakan sesuai dengan hasil analisanya. Tetapi uniknya kalau IoT itu kita bisa gabungin antara IoT dengan si AI atau Big Data tadi. Jadi satu project yang disebut dengan AIoT atau Artificial Intelligence of Things. Jadi karena dia dua hal yang berbeda, sehingga dapat kita gabungin jadi satu project. Seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira menurut Zakwan, IoT ini penting nggak sih di dunia saat ini?
Dan kira-kira kalau misalnya penting itu di masa depan itu pentingnya gimana? Seberapa penting? Oke, tentunya IoT sekarang sangat penting ya, apalagi adanya konsep smart city. Wow. Apalagi yang berita terbaru kan tentang IKN, Ibu Kota Nusantara. Itu mereka mau nerapin konsep dari smart city. Itu kalau yang saat ini. Untuk kedepannya gimana? Nah, aku bicara tentang data aja kali ya. Nah, kalau kita lihat, aku baca di internet, jadi kalau misalnya ada yang kurang pas, mau dikoreksi ya di kolom komentar ataupun nanti bisa kabari aku. Nah, jadi kalau aku lihat datanya itu, yang pertama di tentang IoT ini peluang pasarnya itu aku lihat sekitar 200-an triliun. Wow. Nah, kenapa bisa sampai ratusan triliun kayak gitu? Karena kalau kita lihat tadi kan aku bilang si IoT ini nggak cuma ngerambah satu rumpun aja, nggak cuma hardware aja, tapi dia ngerambat ke banyak hal. Tadi ke AI, bisa jadi ke si perangkat lunak, makanya dia menjadikan dia sangat besar untuk peluangnya. Tapi kalau kita bandingin ya sama yang lain, kayak misalnya website, itu aku lihat peluang pasar itu sekitar 7 triliun. Nah, jadi kalau kita lihat itu perbandingan yang sangat jomplang ya. Karena tadi kalau tadi website itu dia kan sebatas satu rumpun ilmu kan. Tapi kalau tadi IoT itu dia menggabungkan banyak rumpun ilmu. Seperti itu. Oh, berarti IoT ini sangat-sangat penting ya di masa depan seperti itu. Nah, contoh penerapan IoT di kota ataupun di bidang industri itu gimana sih, Zakwan? Oke, ini menarik ya tentang penerapan ya. Tadi ada 3 hal, tapi aku jelasin dari yang paling kecil dulu skalanya. Yaitu di tingkat tadi rumah ya. Iya. Nah, di rumah sendiri contohnya itu smart lamp atau lampu pintar. Nah, di situ nanti kita bisa lakukan turn off lampu secara melalui aplikasi Android, ataupun yang lebih kerennya lagi, pada saat kita masuk rumah lampunya bakal hidup sendiri, lampu AC. Tapi pada saat kita keluar rumah, lampu atau AC tersebut bisa mati sendiri. Jadi itu lebih efisiensi untuk hemat energi listriknya. Lalu yang kedua tadi tentang kota ya. Nah, kalau di kota sendiri itu tadi aku pengalaman sendiri pernah diskusi ya sama orang di Sub itu untuk keperluan Gemastik kemarin di Sub Kota Medan. Nah, mereka punya alat IoT untuk memonitoring, kalau nggak salah kemarin itu tingkat kekotoran udara. Seperti itu. Jadi mereka lakukan itu untuk nantinya mereka ambil antisipasi ataupun langkah kebijakan yang mereka buat untuk kemajuan sarana prasarana di Kota Medan. Lalu yang terakhir ya tadi di industri ya. Nah, industri ini yang paling mungkin sering kita lihat itu di bagian manufaktur. Semua sistem sekarang udah otomatis bekerja. Nah, nggak cuma di bidang manufaktur aja, tapi di bidang pertanian ini termasuk yang paling sering aku lihat IoT. Nah, itu misalnya ya, kita bisa melakukan sistem pemupukan otomatis, bisa penyiraman otomatis berdasarkan parameter tertentu. Misalnya kayak kesuburan berapa pH-nya, berapa zat haranya, gimana tentang kelembapan dan kekeringannya. Nah, berdasarkan parameter tersebut. Nah, itu tadi tentang 3 contoh penerapan di ruang lingkup dunia nyata. Baik. Jadi itu ya tadi ya contoh penerapannya. Ada smart lamp, di manufaktur dan lain-lain. Nah, tadi kita juga tahu bahwa Zakwan ini punya pengalaman di Gemastik tadi ya. Iya. Nah, Benar. dari SMA, Zakwan kan sudah tertarik nih dengan IoT. Kira-kira dari SMA sampai sekarang, sampai saat ini, sudah berapa banyak sih proyek yang Zakwan kerjakan? Nah, untuk project sendiri itu nggak bisa kuhitung dengan jari ya. Wow. Tapi itu project-project yang emang untuk belajar sendiri, bukan untuk diterapin ke kehidupan nyata. Tapi aku sebutin beberapa project yang bisa aku banggain lah untuk disampaikan untuk lomba juga beberapa project. Nah, itu yang pertama aku ada ngebikin, nah ini paling basic, paling dasar dan paling pertama kali itu bikin turn off lampu. Nah, kawan-kawan mungkin kalau yang udah pernah belajar IoT pasti itu project pertamanya aku yakin. Lalu yang kedua, aku juga bikin project namanya Flowdeck. Itu bikinnya bareng teman-teman, yaitu sama si Sukron sama Nugra. Nah, itu bikin sistem monitoring dan peringatan banjir di perkotaan. Lalu yang ketiga, kami ada bikin Vigilante bareng orang yang sama, Sukron dan Anugraha. Wow. Nah, itu kami bikin sistem cerdas, keamanan cerdas untuk kriminal jalan raya, khususnya di bidang 3C. Tentunya di perkotaan. Lalu yang keempat, aku ada bikin RC car. Sederhananya itu kayak mainan mobil-mobilan, tapi bisa dikendalikan melalui HP. Lalu yang terakhir, ini baru aku kerjain di tahun ini, di bulan 2 pas liburan, itu aku bikin robot laba-laba, sederhana. Seperti itu.
Wow, baru-baru aja ya berarti ya? Iya, baru-baru aja. Wah, kira-kira boleh nggak jelasin lebih detail project-projectnya tadi? Oke, kebetulan Izati, aku ngebawain ini projectnya untuk yang pertama. Wih, bawa nih. Oke, boleh tunjukin ya? Boleh, boleh. Oke. Oke teman-teman, tadi aku bilang ini dia yang pertama, turn off lampu melalui aplikasi Android. Nah ini ada lampunya kecil kan, lalu ada sensor DHT. Nah ini nggak cuma lampu aja, kebetulan waktu itu aku pengen belajar nggak cuma kendalikan, tapi juga monitoring. Yang paling sederhana itu pasti suhu, yang paling mudah di monitoring. Nah lalu ada juga relay. Nah relay ini dipakai untuk memutus sambungkan arus listrik. Nah, oke, berikutnya ada aplikasi Androidnya untuk melakukan monitoring kendalinya. Oke. Nah, ini dia bentuk dari aplikasinya. Nah, ini dia bisa monitoring suhu. Suhu kelembapan. Nah, lalu kita juga bisa turn off lampu. Contoh seperti ini. Kita on kan. Nah, lampunya bakal hidup. Kita off kan. Nah, lampunya bakal mati. Lalu nggak cuma itu, kita juga bisa ngelihat history datanya tiap menit. Nah waktu itu ya aku nge-explore banyak hal ya, walaupun ini nggak bisa diterapin di rumah, tapi aku coba explore banyak hal tentang ini. Oke, yang kedua tadi tentang flood deck ya, yang tadi sistem peringatan banjir. Nah itu aku nggak ngebawa alatnya. Kenapa? Karena udah kebongkar di rumah untuk project lainnya. Itu untuk menghemat biaya untuk project lainnya. Sama juga untuk yang ketiga, itu juga aku bongkar project tersebut untuk proyek lainnya. Nah, lalu untuk yang keempat ya, tadi tentang RC car. Nah, RC itu sederhananya dia kayak mobil-mobilan beroda 4. Nanti dia bisa dikontrol melalui aplikasi Android. Nanti bisa maju mundur, belok kiri, belok kanan. Nah, itu kan anak-anak suka kan. Nah, kebetulan aku pun juga suka memang gitu-gituan. Nah, setelah itu yang terakhir ya, tadi robot laba-laba. Nah, kebetulan juga aku ngebawa nih project laba-laba, karena kan mau dikerjain kan tadi. Oh iya, Nah, iya. Boleh, boleh ya? dong. Boleh dong, Oke. tunjukin. Oke, ini teman-teman project robot laba-labanya. Aku kasih tahu dulu ya spesifikasinya. Nah, ini dia robot yang 4 kaki dengan 3 derajat ataupun sendi. Nih, 1, 2, 3. Nah, nggak cuma itu aja, dia juga punya ekspresi. Nah, bisa teman-teman lihat ini ekspresi matanya. Oke, berikutnya aku boleh demoin ya? Boleh, silakan. Pertama-tama kita bakal demoin dia berdiri dulu. Oke. Stand. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita bakal demoin dia berjalan. Oke. Oke. Nah, sebelumnya harap maklum ya, walaupun dia jalannya pelan-pelan, gak selincah yang mungkin kalian lihat di YouTube. Karena kan, ya terima kasih Jati. Iya, keren. Nah, karena keterbatasan pada barang-barangnya terhadap biayanya. Oke. Oke, ini satu lagi ya, itu bisa kita. Oke, aku nyapa teman-teman dulu ya, pakai robot. Oke. Oke. Mau disapa nih? Oke, halo teman-teman semua. Wah, keren ya. Halo. Oke. Oke, jadi tadi robotnya kan bisa nyapa nih. Nah, kira-kira ekspresi apa lagi sih yang bisa dibuatnya? Oke, jadi kalau teman-teman lihat ya, ini ekspresinya masih normal, matanya masih penuh. Ada beberapa ekspresi lain yang mana bisa dikontrol melalui si aplikasi Android-nya. Nah, jadi ini dia terkoneksi melalui Bluetooth ya. Kalau project yang pertama tadi itu melalui koneksi internet atau WiFi. Nah, ini aku contohin pakai Bluetooth, jaringan yang berbeda. Oke. Oke, aku coba ekspresi lain ya. Misalnya ini tired deh, kita coba. Oke, nah, jadi ekspresinya dia bakal di pojok kiri dan pojok kanannya itu kepotong, miring. Oke, ekspresi berikutnya ada ekspresi angry. Nah, oke, teman-teman bisa lihat itu dia juga bakal ekspresi kayak orang marah gitu, Wih, orang kesel. keren. Nah, yang terakhir itu bisa happy. Nah, udah kelihatan ya, ini ekspresinya seneng. Nah, seperti itu ekspresinya. Untuk di bagian ekspresi, ini boleh ku takis aja ya. Boleh, silakan. Oke, nah kira-kira nih ya, untuk pembuatan proyek seperti ini habis berapa sih? Nah, tadi kalau yang pertama ya, project pertama ini kurang lebih sekitar, karena aku belinya semua tuh second ya, nggak ada yang beli baru. Karena beli baru juga tanggung,
fungsinya juga sama, dan ini cuma hanya sekedar untuk belajar. Ya kurang lebih sekitar 100.000 lah untuk ini. 100.000. Karena ini kan aku jadikan dia project langkah awal ya. Jadi kurang lebih segitulah untuk biayanya. Lalu untuk yang project laba-laba yang terbaru ini range-nya di atas 500.000. Wow. Nah, mungkin teman-teman ngira, wih mahal kali nih, banyak duit abang ini. Enggak gitu ya, enggak gitu. Ini alhamdulillah kemarin dapat rezeki dari USU, alhamdulillahnya. Nah, jadi aku bisa ngebuat gini. Kalau nggak ada gitu, mungkin aku nggak bisa buat gini. Wow. Karena kan kalau project IoT ini kita mesti siap-siap dananya, gitu. Mesti siap untuk bakar uang lah istilahnya. Atau nggak kita minjam, gitu. Alternatifnya. Oke. Tuh. Keren ya. Di atas 500. Wow. Nah, jadi kan tadi ada beberapa project nih ya. Ada 5 ya tadi ya yang bisa disebutin gitu. Nah, dalam pengerjaan project ini kira-kira apa sih pengalaman yang paling membanggakan atau kesan yang paling yang paling tersisa itu di momen-momen Zakwan? Oh, untuk yang paling berkesan itu tentunya pada saat aku bisa mengimplementasikan project yang awalnya gabut kayak gini cuma untuk belajar aja, tapi bisa aku implementasikan untuk lomba dan bahkan itu alhamdulillahnya dapat juara dan juga sebagai finalis. Yang pertama tadi itu yang bagian flood deck. Nah, itu kan sistem peringatan banjir. Alhamdulillahnya kita dapat bareng anugerah Syukron, kita dapat juara 2 di lomba namanya Codefest yang dibuat oleh Google Developer Student Club Medan. Kalau sekarang ganti jadi GDG OC. Nah, tuh. Lalu yang kedua, ini menurutku yang paling istimewa, yang paling berkesan itu lomba gemastik di Semarang. Kami ngambil Smart City. Nah, kapan lagi kan bisa jalan-jalan bareng teman-teman dekat? Iya, benar. Nah, sambil-sambil kita juga explore IoT, ilmu yang aku sukai tentunya. Itu untuk pengalaman paling berkesan. Oke, jadi itu ya tadi ya. Bisa jalan-jalan bareng sama teman sekalian project juga ya. Iya, benar. Nah, pasti teman-teman email commerce ini banyak yang pengen belajar tentang IoT, tapi nggak tahu nih mau mulai dari mana. Kira-kira ada nggak tips dari Zakwan tentang skill apa aja yang diperlukan, komponen apa aja, ataupun bahasa pemrograman apa aja yang diperlukan, seperti itu. Boleh dong kasih tahu? Oke ya, jadi IoT itu tadi paling sedikit ya, itu 2 rumpun ilmu. Nah, paling tidak ya 2 ilmu tersebut yang harus kita kuasain. Yang pertama tadi mengenai perangkat lunak, website, aplikasi. Nah, kalau website berarti kalian harus belajar HTML, CSS. Lalu kalau untuk mengkoneksikan dia ke dalam database itu pakai PHP sehingga oke, lalu untuk aplikasi Android-nya bisa menggunakan Kotlin. Lalu untuk database-nya bisa pakai Firebase itu. Untuk basic perangkat lunak. Lalu untuk perangkat kerasnya sendiri, nah itu kalian harus paham mengenai basic elektronika. Dari yang paling sederhana, kalian harus tahu yang mana positif, yang mana negatif. Lalu setelah itu kalian harus tahu mengenai tegangannya. Berapa sih tegangan yang cocok untuk perangkat ini supaya dia nyala? Nah, lalu kalau misalnya kalian asal-asal aja ya, nanti kalau misalnya kelebihan dayanya, kelebihan tegangannya, nah mungkin emang sekarang jalan, tetapi nanti ke depannya ya mungkin besoknya itu bakal rusak alatnya karena dia kelebihan tegangan. Kalau kekecilan berarti nanti alatnya nggak bakal nyala. Nah, selain itu banyak lagi sih hal-hal elektronik dasar lainnya kayak nyolder, misalnya juga bikin PCB. Nah, kita juga harus paham tentang komponen-komponen dari elektronikanya. Nah, itu sih tadi kalau misalnya tips and trick ya untuk belajarnya. Nah, lalu tadi tentang komponen ya. Nah, ini hal yang menarik juga di komponen ini. Kebetulan ya, aku ngebawa juga beberapa komponen IoT yang sederhana. Wow. Boleh aku tunjukin? Boleh, Oke. silakan. Biar teman-teman bisa belajar juga nih ya. Nah, ini aku simpan di dalam box. Oke. Teman-teman nanti aku bakal keluar satu-satu. Nah, jadi IoT ya. Teman-teman nanti kalau misalnya belajar IoT itu harus paham 3 komponen utama. Ini yang wajib dipelajarin. Yang pertama itu sensor. Sensor gunanya apa? Sensor itu dipakai untuk mengumpulkan data terhadap lingkungan sekitarnya. Nih, aku ada beberapa sensor. Nah, oke. Sip. Oke, sensor yang pertama itu ada sensor
ultrasonic. Ini untuk mengukur jarak. Misalnya gini, nanti dia tahu berapa jarak ini. Misal 5 cm yang pertama. Lalu yang kedua juga ada sensor gas. Nah, ini dia bisa mengukur beberapa partikel-partikel yang di udara, berapa persen dari zat ini, gas ini, berapa persen dari gas ini. Nah, itu aku lupa untuk detailnya. Tapi dia untuk mengukur tingkat dari si gasnya. Nah, lalu ini sensor DHT. Tadi aku udah nunjukin ini untuk deteksi suhu. Oke. Itu dia tadi 3 sensor yang paling sederhana untuk project pertama IoT. Oke. Oke, tadi komponen pertama, lalu yang kedua itu namanya aktuator. Nah, aktuator itu artinya penggerak. Oke, contohnya gini. Ini contohnya ada servo. Nah, servo ini dia bisa mutar beberapa derajat. Kebetulan di sini dia berputar 90 derajat misalnya. Ada yang 180 derajat. Nah, komponen kedua itu ada motor DC. Nah, ini dipakai untuk penggerak mobil-mobilan. Ini dia penggerak mobil-mobilannya. Nah, ini teman-teman bisa coba juga. Lalu ada yang terakhir itu relay. Nah, inilah dia yang mengatur tegangan itu masuk atau keluar. Nah, itu sebagai penggerak tegangannya. Nah, terus untuk biayanya sendiri gak mahal-mahal amat sih kalau untuk ini. Kayak misalnya ini sekitar mungkin sekitar 25.000 dapat. Mungkin ini semua range itu di bawah 50.000. Jadi ya teman-teman kalau misalnya mau beli bisa, gak terlalu mahal juga kok. Ataupun bisa minjem juga biasanya. Oke, kita udah bahas 2 komponen dan ini komponen paling utama itu sih otaknya. Otaknya itu terbagi jadi 2. Yang pertama itu microcontroller, yang kedua itu SBC. Nah, kita bahas dulu ya dari SBC ya. SBC itu kepanjangannya Single Board Computer. Nah, artinya komputer yang semua bagiannya itu di dalam satu papan. Kalau kita tahu kan di komputer kan, kalau di komputer lab itu kan prosesor, RAM, penyimpanan, semua itu terpisah kan. Jadi ada nama istilah rakit PC. Nah, kalau dia SBC, itu dia semua perangkatnya itu dalam satu papan. Tuh. Contohnya itu Raspberry Pi. Ini contoh Raspberry Pi 3. Kebetulan udah aku pasang pula ini kipas. Jadi ya kelihatan lah ya beberapa ya. Inilah ukurannya kurang lebih. Oke. Jenis yang kedua untuk otaknya ada microcontroller. Nah, yang pertama itu ada Arduino. Oke, sebentar. Nah, ini Arduino Uno. Ini senjata paling pertama biasanya kalau orang belajar tentang IoT ya. Oke, berikutnya ada Arduino Mega. Kalau kita lihat perbandingannya lebih besar si Mega. Pinnya lebih banyak, sampai 50. Sebenarnya semua itu tergantung kebutuhan. Lalu ini ada ESP8266 atau Node MCU. Ini dia, kalau tadi si Arduino itu nggak punya modul internet. Namanya IoT, kita perlu modul internet. Nah, itu modul WiFi maksudnya. Kita pakai Node MCU. Kalau ini berarti eksternal dia, tambahin lagi dari luar. Lalu yang berikutnya itu, nah, ini ESP826601. Kecil ya. Artinya ini lebih tua daripada ini. Termasuk salah satu keluarga ESP yang tua lah ini, udah lama dia. Nah, ini ukurannya kecil dan aku juga salah satu yang aku sukai lah ini. Karena kan untuk proyek-proyek kecil ini sangat cocok. Gini. Dia udah termasuk modul WiFi. Sekecil itu ya? Iya, sekecil ini. Nah, berikutnya itu ada ESP32. Tadi kan 8266. Kalau 32 ini update-annya dia punya modul Bluetooth bawaan. Nah, tuh. Lalu, nah tadi ESP kan kebesaran ya, panjang ya. Kalau misalnya proyek kecil pakai Wemos. Wemos D1 Mini. Nih. Dia juga udah sekalian include WiFi. Tuh. Nah, lalu juga ada nih Arduino NanoSense. Nah, ini dia. Nah, ini dia udah include dengan AI. Kalau tadi kan cuma sebatas microcontroller yang ikuti perintah, tapi ini udah ada AI-nya di dalamnya. Kayak misalnya kemarin itu kalau nggak salah suara. Aku belum sempat explore banyak sih tentang ini, tapi aku baca
dia ada fitur AI-nya. Oh. Arduino Nano Sensei. Oke. Oke, ini mungkin yang terakhir ya. Nah, kalau tadi kan udah lengkap ya tentang dia si microcontroller itu udah punya WiFi, udah punya Bluetooth. Iya. Nah, ini lebih lengkap lagi, dia punya kamera. Nah, ini Wah. kameranya, ada lensanya. Oh. Untuk Gitu. video-video ngerekam gitu. Ya, ngerekam video, ngetik gambar. Hmm. Nah, ini cocok SP32 Cam. Ini salah satu yang favorit aku. Nah, oke, berikutnya tadi tentang skill apa aja yang diperlukan untuk kita mengerjakan project IoT. Nah, yang wajib itu tadi kita nggak cuman harus mungkin untuk anak ilmu komputer kalian pasti udah familiar dengan ngoding ya. Iya. Nah, ngoding apa sih kalau di IoT ini? Nah, kalian bisa melakukan program untuk bahasa C. Aku yakin pas mata kuliah AP udah belajar kan semua. Nah, lalu selain C bisa pakai Python. Itu namanya itu bahasanya MicroPython. Oh, Nah, dua bahasa itu untuk ngoding atau ngupload program atau perintah ke dalam si microcontroller ataupun si SBC, single board computer. Nah, lalu untuk ngodingnya tadi ya udah. Lalu berikutnya itu untuk tadi perangkat lunak aku udah juga jelasin ya. Yeah. Perlu juga kita paham mengenai jaringan apa aja yang harus kita pakai. Ini Bluetooth, artinya kan dia jarak tidak terlalu jauh. Iya, benar. Kalau misalnya tadi pakai WiFi, artinya pada saat ini kuletakkan di rumah, di kampus pun bisa ku hidupkan lampunya, bisa ku monitoring suhunya di rumahku, misalnya gitu. Itu tadi mungkin tips and trick, lalu komponen apa aja yang bisa untuk menginspirasi kalian gitu. Oke. Jadi ini ya tadi ya komponen-komponennya seperti itu. Oke, nah kita boleh nggak balik lagi ke tadi kan project-project ya. Nah kira-kira ada nggak project impian Zakwan gitu di masa depan? Apakah itu berskala besar atau berskala kecil? Oke, untuk project impian sendiri aku pasti ada project impian. Itu aku pengen mengintegrasikan IoT ke dalam computer vision. Nah, itu ke dalam AI atau tadi AIoT. Nah, kenapa aku nggak bisa nerapin ya sekarang? Karena keterbatasan alat. Nah, itu tadi kan computer vision kan. Contoh projectnya itu kita bisa nerapin kayak semacam penyortiran barang. Jadi misalnya ini kamera, ini ada barang lewat. Nah, nanti kalau misalnya misal nih ada apel hijau, nanti dia bakal dimasukin ke dalam kelompok yang apel yang hijau. Kalau apelnya merah, dia bakal masukin ke kelompok apel yang merah. Nah, itu kan tadi penerapan tadi computer vision. Kenapa? Untuk biayanya sendiri aku lihat, wah ini aku belum sanggup aku untuk beli barang-barangnya, beli alatnya, beli single board komputernya. Itu sangat-sangat mahal. Jadi aku pengen kali punya itu. Karena kalau aku punya itu aku bisa upgrade lagi nih robot. Jadi dia punya kamera real time yang bisa dia deteksi. Karena kalau pakai Raspberry Pi tadi itu cuma dapat sekitar 3 fps atau 1 fps. Kan nggak mendukung. Tapi kalau sekedar belajar aja tadi itu cukup lah untuk belajar aja. Tapi kan lebih keren lagi kalau misalnya tinggi FPS-nya. Itu project impian. Tapi untuk penerapannya sendiri aku pengen kali nerapin di bidang pertanian. Karena peluangnya sangat-sangat besar aku lihat di pertanian. Bakal banyak digunain gitu ya? Iya, bakal banyak digunain. Apalagi kalau kita lihat sekarang kan pertanian Indonesia masih banyak yang tradisional ya. Iya. Masih sangat mengenalkan alam untuk perkiraan cuacanya. Gitu misalnya. Iya, benar-benar. Nah, tadi kan udah ini ya tips-tips alat dan skill-skill yang dibutuhkan. Kira-kira ada nggak rekomendasi buku atau website atau channel YouTube untuk belajar IoT? Oke, untuk belajarnya sendiri ya. Langkah pertama yang aku lakuin pada saat itu, setelah tertarik, aku baru menindaklanjutinya lagi itu pada saat kuliah. Nah, pertama-tama itu saran aku ya, kalian ikut workshop ataupun seminar. Kenapa? Karena itu bisa ngebangkitin semangat kalian untuk belajar. Karena kalau aku pribadi, kalau misalnya belajar, error, nggak tahu mau nanya siapa, nggak ada inspirasi, aku bakal males, nggak tahu lagi mau ngapain. Tapi kalau kita ikut seminar kan, itu kan kita ada yang inspirasi. Nah, kedepannya bagusnya gini nih. Kalau misalnya best practice-nya gini. Itu yang pertama, kita ikut seminar dan juga ikut tadi workshop. Nah, lalu yang kedua itu ya kalian bisa
beli beberapa perangkat. Tadi kan udah ikut workshop kan. Nah, kalian bisa beli beberapa perangkat kayak yang tadi ku kasih tahu, ku tunjukin tadi. Nah, berikutnya itu ya kalian bisa bikin project sederhana. Kayak gini dulu, jangan takut, jangan dianggap aduh bang ini kecil kali bang, masa kayak gini bang projectnya. Awalnya dari hal paling kecil dulu, dari kalian kehidupan sehari-hari, walaupun itu nggak bisa diterapin ya, tapi kalian tahu fundamentalnya. Belajar mengenai gimana cara ngirim data dulu, ngirim data dari perangkat lunak, dari aplikasi Android tadi, dari aplikasi Android ke sini ngirim ke sini, lalu nanti si alat ngirim data ke sini. Kalian pelajari itu aja, dua hal itu. Udah tamat lah kan IoT, udah bisa lah IoT, dua hal itu aja. Jadi tadi untuk apa namanya, kira-kira YouTube channel yang biasa Zakwan tonton ini untuk belajar IoT itu apa kira-kira? Kalau YouTube channel sendiri biasanya aku karena belajarnya itu based on case aja langsung. Jadi aku misal nih kan, ini nih aku pengen belajar gimana cara turn off lampu. Aku langsung cari di YouTube tutorial cara turn off lampu melalui HTTP. Nah, jadi kalau untuk YouTube sendiri aku kurang punya, tapi kalau misalnya tadi kan aku berdasarkan project kan belajar ya kan. Nah, itu aku punya website untuk yang dimana dia nyediain project-project yang sederhana dan penjelasan sangat lengkap untuk per kodenya, per dari wiring kabelnya itu sangat lengkap. Itu bisa kalian cek di randomnerd.com. Oh, randomnerd.com. Nanti bakal di komentar ya atau di deskripsi nanti bakal di sharing. Baik. Tuh. Oke. Nah, nggak kerasa nih kan, kita udah berada di penghujung podcast. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, kira-kira ada nggak sepatah dua patah kata motivasi untuk teman-teman yang mau belajar IoT gitu, tapi takut mulai seperti itu? Oke teman-teman, aku beberapa kata dari aku. Yang pastinya jangan pernah menyerah, jangan patah semangat. Ya, apalagi buat kalian yang baru mulai ya, jangan juga takut gagal. Karena apa? Karena semua prosesnya belajar kan. Dari salah itulah kita tahu. Nah, pesan dari aku juga, kalau misalnya kalian error di bidang IoT, berdiskusilah. Beda kita kalau misalnya ngoding kan. Kalau error kita tanya ChatGPT. Kalau misalnya IoT kan hardware, kita tanya ChatGPT kadang nggak relevan. Jadi saran dari aku, diskusilah dengan kawan-kawan yang lainnya atau boleh juga diskusi dengan aku. Dan terakhir juga, jangan takut untuk bakar uang. Karena kan kita perlu beli komponen. Atau kalau kalian pandai-pandai kalian lah, bisa nanti kalian minjem ke teman itu. Lalu juga saling lah. Yang paling penting itu diskusi. Diskusi. Saran dari aku. Oke. Baik, mungkin itu ya tadi ya, diskusi dan jangan ragu untuk bakar uang ya. Oke, jadi berhubung kita sudah berada di penghujung podcast, terima kasih kami ucapkan kepada Zakwan Ataki yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman super inspiratif seputar IoT tadi ya. Nah, buat teman-teman e-commerce, semoga obrolan ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman dan pengetahuan untuk yang mau belajar tentang IoT. Oke, nah jangan lupa untuk terus ikuti Emailcom Podcast untuk episode-episode menarik lainnya. Saya Izati dan saya Muhammad Zakwan Ataki. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.